Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. How are you? Miss. Sehat ya? Sehat semua. Okay. Seperti biasa, I have to check the attendance list. Alvin, ada? Alvin? Present ya. Oke. Amelia? Present, Miss. Ananda? Present, Miss. Arda? Present. Yang dipanggil on cam dulu ya, Asih? Asih belum ada. Dia Ayu? Present, Miss. Mana dia Ayu? Present. On cam ya. Endah? Present. Eni Lestari. Itu Faris. Present, Miss. Fatika. Present, Miss. Good. Febri Zani. Febri belum ada. Fitia. Fitia Present. ada. Oke. Francisca. Present, Miss. Ines. Ines belum ada. Ira. Present. Jessica. Present. Kayla. Present, Miss. Tentera. Oke. Lucy. Present, Miss. Mahendra. Present. Maida. Muhammad Miftahul Huda. Present, Miss. Oke. Nesa. Nesa Amelia. Belum ada. Nurul Ilma. Belum. Ada, oke. Putri Rahayu. Present, Miss. Oke. Putri Rizkyanti. Good. Ya. Kotrunada. Present, Miss. Oke. Satria. Satria. Satria belum ada. Selfie. Present. Septa. Present, Miss. Oke. Stella Noviana. Present, Miss. Good. Siska. Present, Miss. Oke. Siti Istiqomah. Belum ada.
Tessa? Oke. Rafiq Aziza? Present, Miss. Oke. Zevanya? Present, Miss. Oke. Ada yang belum ke presensi? Absen? Miss. Maaf, Miss. Nani Lestari hadir. Tadi jaringannya terputus. Oke, ini Lestari ya. Ada lagi? Maaf, Miss. Syariah hadir. Siapa? Asih ya? Abi. Iya. Lagi ada lagi? Ines. Fabiani, Miss. Ines, Ya. terus siapa? Fabiani. Febri. Febri Zani. Oke. Maida, Miss. Maida, oke. Kenapa kemarin nggak berangkat? Febri, Tessa, Maida? Miss. Tessa, oke. Siti Istiqomah ada? Siti Istiqomah nggak ada? Satria nggak ada ya? Siti, Satria, Nesa Amelia. Nesa Amelia hadir, Miss. Oke, berarti yang belum hadir Satria sama Siti Istiqomah. Good. Oke. Hari ini seperti yang sudah instruksikan, kita akan belajar mengenai apa? Naratif teks. Ya. Screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Miss. Ya. Oke, first of all, Miss ada pertanyaan nih. Do you like reading a story? Gimana kalian? Do you like reading story? Yes, I like. Yes, I do. Ya. Biasanya cerita apa yang kalian baca? Legenda gitu atau cerita dongeng? Myth. Seperti yang diinstruksikan, today we will study about narrative text. First of all, we have to know about what is the definition of narrative text and the purpose of narrative text, and of course, example of narrative text. And this is the definition, the purpose, and the example. Ada yang mau membaca? Ada yang mau baca nggak? Bisa nanti kasih poin keaktifan. Poin keaktifan juga mempengaruhi nilai akhir loh. Wafik, Miss. Wafik. Baca dari definisinya aja. Definisinya saja, Miss. The narrative text is a text that tell about something that is fiction. Oh, itu. Fictitious. Fictitious. Yeah, Dah, good. Yeah. So this is the definition of narrative text. Jadi narrative text adalah teks yang menceritakan suatu kejadian yang itu fiksi, khayalan, karangan gitu ya. Itu jadi dari definisinya narrative text. And the purpose of narrative text. Ada yang mau baca selain Wafik? Faris, Miss. Oke, Faris. Purpose ya. The purpose of narrative text. The use of the narrative text itself has several purposes, such as entertaining, educating, telling, conveying the author experience, or as a medium to develop the imagination of the reader. Good. Examples. Ya, lanjut aja nggak apa. Examples of narrative text such as
folklore, fairy tales, myth, fables that are legendary from all parts of the world. Good Etc. job. So the purpose of narrative text, the use of the narrative text itself has several purposes, such as entertaining, educating, telling, conveying the author's experience, or as a medium to develop the imagination of the reader. Jadi tujuan dari naratif text, kalau biasanya kita tahunya hanya untuk entertain, untuk menghibur pembaca, tapi sebenarnya naratif teks itu banyak juga tujuannya yang lain. Itu bisa untuk dijadikan educating atau mengedukasi si pembaca, ataupun telling, conveying, menceritakan atau menyampaikan author's experience or as a medium to develop the imagination of the reader. Untuk menyampaikan pengalaman dari penulisnya itu sendiri, pengalaman atau pengembangan pikiran ya yang dimaksud ya. Jadi cerita khayalan si penulis yang dapat mengembangkan imajinasi dari si pembacanya itu sendiri. Jadi itu tadi yang perlu digarisbawahi. The purpose of narrative text is to entertain, to educating, telling, or conveying the readers. Di bawahnya ada examples of narrative text, such as folklore, fairy tales, myth, fables. They are legendary from all parts of the world. Folklore itu apa? Ada yang tahu? Halo? Halo? Suaranya Miss masuk nggak? Masuk ya? Oke, jadi folklore itu dongeng cerita rakyat atau biasa disebut juga legenda kalau di bahasa. Bedanya folklore sama fairy tales itu apa? Kalau folklore itu legenda, sedangkan fairy tales itu juga dongeng, cuman lebih modern ya, kayak cerita putri atau peri-peri seperti itu. Myth itu mitos, fables that are legendary from all part of the world. Sedangkan fables itu cerita yang biasanya itu karakternya itu menggunakan nggak cuma hewan, cuman seringnya kan yang kita jumpai hewan kan. Bisa juga karakternya itu bisa juga tumbuhan ataupun part of the world, bagian dari bumi ini, bisa itu pegunungan ataupun gedung, itu pun juga bisa disebut fables. Ya, sampai sini paham? Paham. Good. Next, this is the generic structure of narrative text. Ada 3 ya, orientation, communication, dan resolution. Oke, pertama kita belajar mengenai orientation dulu. Ada yang mau baca orientation? Halo? Ada yang mau baca? This is the orientation. The orientation section contains the opening of the story that contains the introduction of characters, introduction to the background, time, and place of the story. Anyway, this section contains a general part of the story that includes what, who, when, and where the story is told. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan orientation itu apa? Halo? Orientasi berisi tentang pembukaan ceritanya, Miss. Ya, good. Kartunada Dan ya. perkenalan. Ya, Terus? perkenalan karakter dan penunjukan latar belakang atau cerita tersebut. Good. So the orientation section. Orientation itu bagian pembuka yang berisi pengenalan
tokoh cerita, ataupun juga pengenalan background time and place, latar tempat maupun waktu dari cerita tersebut. Anyway, this section contains a general part of story include what, who, when, where the story is told. Jadi orientation ini juga berisi bagian umum dari ceritanya. Berisi apa, siapa, kapan, dan di mana cerita itu terjadi. Paham ya orientation? Paham? Good. Next is complication. Complication in this section, the main character starts experiencing conflict in his life and the main character must resolve the conflict. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan complication itu apa? Ayo. Salah. Ya, siapa itu tadi? So, this is the complication. Complication itu bagian di mana karakter utama itu mulai mendapatkan masalah, mulai munculnya konflik di dalam hidupnya atau di dalam cerita tersebut. And the main character must resolve the conflict. Dan di dalam bagian complication juga, main karakternya itu juga harus menyelesaikan konflik tersebut. Jadi complication berisi dari konflik. Complication itu isinya dari mulainya konflik hingga selesainya konflik. Paham ya? Paham? Good. Paham. Okay, the last part, resolution. The resolution section is the ending story section. In this section, all the problems must be resolved by the main character. Okay, in this section, all the problems must be resolved by the main character. And in the resolution section, there is also usually a moral message or moral value or advice that we can take from the story. The moral value in the ending of a narrative text is called coda. Ada yang bisa menyimpulkan resolusi itu apa, resolution itu apa? Halo? Apa? Penyelesaian masalah. Siapa itu tadi? Devanya. Devanya ya, good. Jadi singkatnya resolution itu penyelesaian masalah. Ending ya, ending section. Bagian akhir dari cerita. Pada bagian resolusi ini harusnya masalah semuanya itu sudah selesai di bagian ini, sudah diselesaikan di part sebelumnya. Dan di part resolution juga itu biasanya berisi pesan moral atau nilai moral atau nasihat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Dan the moral value itu biasa juga disebut dengan coda. Paham ya? Jadi resolusi itu bagian akhir cerita, di mana cerita tersebut sudah selesai, masalah atau konflik dalam cerita tersebut sudah selesai oleh main karakter. Dan di bagian resolusi juga biasanya berisi moral value. Okay, this is the example of genetic structure. Okay, Snow White. Ada yang mau baca bagian orientation-nya? Halo? Aris, Miss. Paris, oke, boleh. Orientation-nya dulu. Once upon a time, there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead.
Good. Jadi itu tadi orientation dari cerita Snow White. Main karakternya diperkenalkan bernama Snow White. Terus background of place-nya itu she lived with her aunt and uncle because his parents had died, and background of time-nya itu once upon a time, pada zaman dahulu. Ini Miss bahas aja ya. Complication-nya mulai adanya konflik. Dari one day, she heard her aunt and uncle talking about living Snow White. Jadi mulai ada muncul konflik di mana Snow White tidak sengaja mendengar bibi dan pamannya bercerita rencana mereka ingin meninggalkan Snow White sampai akhirnya Snow White ini ya, she went inside and fell asleep. Si fairy tale ini, mereka Snow White itu di apa sih namanya, buahnya 7 kurcaci itu. Dan ini paragraf terakhirnya resolutionnya, di mana Snow White akhirnya hidup sama 7 kurcaci. Di PPT ku ambil. Oke, next kita bahas tentang unsur kebahasaan, language features. In narrative text, it usually use the past or past form because the story is a fiction. Tenses can use past perfect, past continuous, past perfect continuous, or it can be past perfect, future continuous. All these rules do not have to be used as reference because tenses refers to the conditions and situation of the sentence. Jadi unsur kebahasaan dari naratif teks itu biasanya menggunakan bentuk past form. Tensesnya bisa past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau past future continuous. Seperti yang kita ketahui ya, di mana tenses itu digunakannya juga tergantung dari situasi atau kondisi dari kalimat tersebut. Itu ya, intinya language feature dari narrative text itu menggunakan past form, tergantung dengan kondisi dan situasinya, mau menggunakan bentuk past yang mana. Oke. Selanjutnya, di narrative text juga menggunakan action verb. Action verb itu kata kerja. Di sebelumnya kita tahu bahwa narrative text menggunakan past form. Otomatis verb yang digunakan juga verb yang berbentuk past, seperti say, wonder, dan sebagainya ya. Next is nouns. Noun itu apa? Ada yang tahu? Kata sifat. Noun? Kata ganti. Kata benda. Ya, betul. Kata ganti juga bisa. Dan nouns, kalau noun sendiri itu kan kata benda. Dan nouns di sini itu yang dimaksud sebagai kata ganti. Betul, kata ganti tokoh atau karakter di cerita. Bisa itu menggantikan orang, hewan, atau benda, tergantung dari ceritanya tersebut. Contohnya, The Princess itu menggantikan seorang wanita. Ya, putri, wanita ya. Putri biasanya kan putri kerajaan gitu. Terus wanita tersebut kata gantinya the princess, the girl, the queen, itu ya. Terus adjective. Nah, adjective ini kata benda. Adjective di sini untuk digunakan untuk membentuk satu kesatuan noun phrase. Jadi adjective di sini itu untuk melengkapi noun. Kalau adjective ketemu noun itu jadinya noun phrase. Contohnya itu ya, the red reading good, poison apples,
Bisa juga the beautiful girl. Phrase itu terdiri dari beberapa kata, sedangkan kata itu kan cuma satu. Nah, kalau phrase atau frasa itu bisa 2 atau 3 kata. Next, time connective and conjunction. Time connective of conjunction atau kata apa? Kata hubung. Kata hubung. Ya, kata hubung untuk mengurutkan kejadian-kejadian di dalam cerita. Biasanya pada naratif teks itu menggunakan conjunction ini untuk menghubungkan kejadian-kejadian cerita yang ada di teks tersebut. Ada before, after, then, next, soon, ada after that, finally, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada adverb and adverbial phrase. Adverbial phrase. Untuk adverb ini seperti namanya, kata keterangan. Untuk naratif teks di sini biasanya itu bisa untuk menerangkan tempat, seperti contohnya, atau menerangkan kejadiannya. On the sea, in the mountain, there, happily ever after. Seperti itu ya. Kata keterangan, adverb. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Okay. This is example of narrative text. Read this example of narrative text and analyze the generic structure of the text and answer what is the story about. Ada yang membaca paragraf pertama sampai men ini? Ayo. Ayo, ada yang membaca. Halo? Kalau nggak ada, Miss Pak. Saya Miss Koternada. Oke, Koternada. Paragraf pertama sampai deadman ya. Yeah, true friend. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nerdy at first, but fortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So being light with his common sense, he laid down in the ground useless and pretended to be a dead man. Finish. Lanjut, yang paragraf kedua, ada yang mau baca? Kalau Saya nggak Miss siapa? Amelia. Amelia. Yuk, Amelia. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend one on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Good job. Oke. Kita analisis dulu ya. Orientationnya dari mana sampai mana? Ada yang tahu? Orientationnya? Once upon a time sampai together. Ya, good. Ini orientation. Oke, untuk selanjutnya. Complication. Complication-nya dari mana sampai mana?
Sampai ini ya. Sampai creators. Ya. Oke, dan ini resolusi. Ya. Ada yang tahu ini ceritanya tentang apa? Menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suatu hari, ada dua orang teman dekat yang berjalan ke hutan bersama-sama. Dia tahu bahwa sesuatu yang bahaya dapat terjadi di hutan. So, jadi mereka berjanji satu sama lain akan selalu bersama dalam keadaan bahaya sekalipun. But suddenly they saw a large bear getting closer toward them. Tiba-tiba ada beruang yang besar yang mendekati mereka. One of them climbed a nearby tree at once. Satu yang lain menaiki pohon ya seketika. But unfortunately, the other one did not know how to climb. Tapi yang satu yang lain itu tidak tahu cara memanjat pohon. Sehingga, so being led by his common sense, he lay down on the ground, helpless and pretended to be a dead man. Jadi, terdorong oleh akalnya, dia akhirnya berbaring dan berpura-pura untuk menjadi berpura-pura meninggal ya. The bear came near at one laying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bear could not want to touch the dead creatures. Beruang akhirnya mendekati satu yang berbaring di tanah dan smell in his ear dan apa? Mencium telinganya. Namun akhirnya meninggalkan tempat karena beruang itu tidak mau menyentuh mayat. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friends answered, "Now the bear advised me to not believe a false friend." Jadi nilai moralnya apa? Bentar. Nilai moralnya apa? Ini kita lihat di resolusinya. Just now the bear advised me to not to believe a false friend. Beruang itu berbisik kepadaku untuk tidak percaya terhadap teman palsu. Jadi nilai moralnya apa? Ada yang tahu? Di Hayu ada enggak? Di Hayu enggak ada? Ada. Nilai moralnya apa? Kamu tahu enggak? Yang bisa kamu petik? Halo? Yang lain? Oke. Sebaiknya kita tidak mudah percaya sama orang lain. Oke, bisa. Yang lain?
Putri, Rahayu, ada nggak? Ada Miss, tapi di aku tidak tampil tulisannya. Tidak tampil ya? Oke, nanti Miss share Mungkin ya. karena sinyal. Iya. Yang lain coba. Siska ada? Nggak ada Siska? Apa nilai moralnya yang bisa kamu ambil? Tidak boleh mudah percaya sama orang. Itu juga bisa. Atau nilai moralnya juga bisa. Kita simpulkan ini aja ya nilai moralnya ya. A true friend in need friend need artinya teman sejati adalah teman yang akan selalu ada di situasi apapun. Itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? 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 Dengar nggak suaranya, Miss? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Paham ya? Kalau Miss kasih tugas, berarti bisa ya? Bisa? Ya. Oke. Ada yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Kita dapat apa aja? Kalau nggak ada, Miss panggil. Cak. Ada nggak? Kalau nggak ada, Miss panggil ya. Arda, ada nggak Arda? Ada, Miss. Arda, hari ini kita belajar apa? Naratif teks. Terus, di naratif teks, kamu dapat apa aja tadi? Belajar mengenai Tahu apa? tentang orientasi, komplikasi, dan resolusi. Terus? Yang lain ada yang mau melengkapi? Alvin, ada Alvin? Alvin, Ada, Miss. kita belajar apa aja hari ini? Naratif teks dan membahas tentang struktur naratif teks. Terus, selain struktur tadi dapat apa aja? Kita juga belajar Definisi. Terus apa lagi? Purpose, tujuan. Terus kita juga belajar contoh-contoh dari naratif teks. Oke. Itu aja ya. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai naratif teks. Tadi kita juga udah kenal apa sih naratif teks, terus tujuannya naratif teks itu untuk apa, terus contoh naratif teks itu apa aja. Kita juga udah belajar menganalisis naratif teks. Kita juga udah belajar menyimpulkan moral value dari naratif teks. Untuk tugasnya nanti Miss share nanti secepatnya. Oh ya, kemungkinan
Ya, ini our last meeting ya, pertemuan terakhir kita. Bisa on cam semua dulu nggak? Yuk on cam dulu sebentar. Yuk yang lain. Good. Ya ada lagi nggak yang lain? Cewek semua, yang cowok mana? Good. So this is our last meeting ya, pertemuan terakhir sama Miss. Minggu depan kalian udah balik lagi sama Bu Ana ya. Oke? Jadi ini pertemuan terakhir dan materi terakhir, dan nanti Miss kasih tugas terakhir untuk bahasa Inggris wajib narrative text. Oh iya, karena ini pertemuan terakhir, Miss juga minta maaf ya jika selama kurang lebih 3 minggu mengajar kelas kalian ada salah kata ataupun salah perbuatan. Dimaafin nggak? Ya. Dimaafin, Miss. Oke, kalian belajar yang pinter ya. Di sini ada Febri nggak? Febri Zani. Febri Zani nggak ada, masuk terus keluar lagi ya. Disampaikan ke temennya ya Febri Zani buat melengkapi tugas. Kalian juga tugas terakhir nanti tolong dikerjakan. Oke, that's all for today. Thank you for your attention, for your participation. Stay healthy, tetap jaga kesehatan. Semoga kita ketemu lagi, nggak tahu kapan. Kita Miss screenshot dulu. Thank you everyone. Goodbye. See you. See you, Iya. See you, Miss. Terima kasih waktunya. You're welcome.